kenapa sih SPSS gitu yang banyak dipakai, baik itu di skripsi misalnya, bahkan juga di perusahaan-perusahaan. Yang pertama, karena SPSS itu user friendly. Jadi nanti pas kita tutorial, teman-teman bisa lihat tampilan menunya itu menarik, jadi mudah digunakan. Jadi ada beberapa pilihannya, tinggal diklik-klik aja nih. Teman-teman tidak perlu belajar bahasa pemrograman untuk menganalisisnya. Kalau misalnya ada yang beberapa ikut kelas sama saya gitu ya, ada yang kuliah sistem informasi manajemen, itu kan kalau kita mau create database-nya, kita harus bikin coding-coding dulu. Nah, kalau di sini tuh nggak perlu, jadi kita tinggal klik-klik aja, itu kita udah bisa dapat hasil analisisnya. Yang kedua, SPS itu accessible dan understandable. Jadi, SPSS bisa membaca banyak jenis data. Teman-teman misalnya punya datanya itu database, atau bentuknya text file yang di Notepad, yang biasa disimpan di Notepad, atau bahkan di Excel, itu semuanya kita nggak perlu ketik ulang. Jadi nanti tinggal kita import saja ke SPSS-nya, itu udah langsung bisa. Kemudian yang ketiga itu data view-nya. Jadi tampilan multidimensinya itu interaktif, ada tempat input datanya. Dan misalnya kalau biasanya kan kalau statistik itu banyak angka-angkanya. Nah, itu bisa kita definisikan di sana, ada kolom definition-nya dan juga ada kolom output-nya. Nanti akan kita lihat pada saat tutorial ya. Nah, sebenarnya SPSS itu punya siapa gitu. SPSS itu adalah berada di bawah jaringan IBM. Dan dia memang dibuat untuk penelitian dan kasus sosial. Jadi kalau bisa dilihat dari kepanjangannya, SPSS itu adalah Statistics Program for Social Studies. Gitu. Yang mana dia, SPS Statistik ini memang software analisis khusus statistika. Jadi ada banyak sekali analisis statistika yang disediakan dan digunakan oleh banyak perusahaan, instansi, bahkan lembaga di seluruh dunia. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau download SPSS-nya, ini bisa ke website-nya di IBM SPS Statistik. Dan beberapa contoh analisis yang bisa diselesaikan dengan SPS itu ini ada. Kalau yang untuk sederhana itu misalnya ada one way ANOVA, ada ini mempresentasikan datanya, membuat grafik atau chart. Misalnya teman-teman biasanya di kelas mau bikin box plot gitu atau grafik apa pie chart, itu harus mengukur-ukur dulu. Nah, di sini dengan SPSS kita tinggal masukin datanya dan itu udah bisa keluar hasilnya. Ada analisis regresi yang biasanya banyak dipakai di skripsi. Kita misalnya mau melihat pengaruh A terhadap B, ada juga analisis non-parametrik. Bahkan kalau yang sudah tingkat lanjut itu ini ada misalnya bootstrapping. Kalau cluster analisis ini nanti misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, dan teman-teman ingin mengelompokkan pelanggannya jadi beberapa kelompok agar nanti misalnya kalau perusahaannya mau bikin promo itu bisa sesuai dengan kelompoknya, bisa dengan habit dari kelompoknya. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang namanya cluster analysis. Dan lebih enaknya lagi, di sini itu ada help center. Kalau teman-teman kebingungan gitu mau melakukan analisisnya, ada help center yang bisa kita lihat cara-caranya. Bahkan ada contoh studi case-nya. Jadi nggak perlu khawatir kebingungan. Nah, dan lagi di era yang industri 4.0 sekarang, IBM SPSS itu juga udah menyediakan ada cloud-nya buat menyimpan data yang besar. Sudah ada bagian untuk mengikuti teknologi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bahkan udah ada machine learning. Beberapa analisis ini yang analisis terbarukan yang bisa menangani data dengan jumlah banyak. Jadi nggak cuma misalnya 100 atau 200, tapi bahkan nyampe puluhan ribu atau ratusan ribu data dengan banyak variabel. Mungkin sayangnya sebenarnya cuma satu, karena SPS itu tidak gratis. Jadi
ketika kita mau menggunakan SPSS-nya, sebenarnya kita harus bayar ke IBM-nya. Jadi semacam beli lisensi. Tapi untuk pelajar, misalnya teman-teman butuh menggunakannya di skripsi, itu ada versi trialnya, jadi sekitar 14 hari. Nanti tinggal daftarkan emailnya, bisa download, terus kalian bisa akses gratis full package SPSS-nya. Contoh kasusnya di sini, kita memiliki data dari tahun 1999 sampai 2011. Di sini terdapat PDB dan total import dalam miliar. Kalau misalnya dalam tabel seperti ini, kita lihat secara mentahnya, sulit untuk melihat informasi yang terkandung dari data, gitu ya. Mungkin bisa dilihat per tahunnya, misalnya tahun 2000 itu lebih tinggi PDB-nya dibanding tahun 1999. Tapi kembali lagi di sini untuk membandingkan sampai tahun 2011 itu cukup sulit ya, apalagi kalau manual menghitung satu-satu. Nah, seringkali juga kalau misalnya teman-teman nanti melakukan penelitian, kan pasti ada pertanyaan gitu ya terhadap data. Data ini mau diolah, mau dicari apanya gitu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana sih hubungan antara input dengan PDB? Apakah hubungannya positif, negatif, atau renggang, atau bermasalah, gitu kan? Nah, juga kadang muncul pertanyaan, apakah PDB itu mempengaruhi total import? Sini kita asumsikan bahwa PDB itu menjadi salah satu faktor yang mungkin bisa mempengaruhi total importnya. Untuk menjawab kedua pertanyaan tadi, kita bisa menggunakan SPSS dengan cara yang singkat, dalam waktu singkat sebenarnya, dibandingkan kita menggunakan manualnya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih hubungan antara import dengan PDB itu? Pada SPSS, kita bisa menggunakan scatter plot atau diagram sebar, yang bisa teman-teman lihat di screen ya. Nah, kenapa sih menggunakan scatter plot itu? Karena scatter plot ini bisa menggambarkan hubungan dua variabel. Jadi kita kan mempunyai dua variabel, yaitu PDB dan import. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa coba langsung di SPSS-nya. Nanti saya akan menunjukkan caranya dan menjelaskan secara lebih detail. Oke, jadi nanti setelah teman-teman menginstal SPSS, kemudian teman-teman bisa lihat gambarannya, tayangan SPSS tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti di sini kita bisa melihat ada dua variabel. Maksud saya ada dua tab di bawah sebelah kiri. Data kita akan ditampilkan di sini. Sedangkan untuk variabel view, ini nanti untuk mengatur variabel-variabel yang kita miliki. Mungkin secara langsung kita akan lihat, kita akan pertama mengimport data dari Excel menuju SPSS ini. Kita akan simpan di SPSS. Jadi caranya pertama itu adalah menggunakan file, kemudian import data. Nah, di sini teman-teman terdapat banyak jenis data. Tapi biasanya kan yang paling digunakan itu Excel. Ya, kita biasanya menginput data ke Excel. Nah, makanya kita ke Excel. Terus kita pilih data yang akan kita masukkan. Hingga nanti muncul kotak dialog. Nanti ada kotak dialog seperti ini untuk mengkonfirmasi apakah ini benar data yang akan kita masukkan ke SPSS. Gitu ya. Kita cek, oke, kalau udah lengkap datanya, lalu kita pilih oke. Nah, ini tampilan SPSS ketika datanya sudah kita masukkan. Di mana di sini tahun, PDB, dan total import adalah variabel-variabelnya. Selanjutnya, untuk lebih tahu
mengenai variabel-variabel ini, kita langsung aja ke variabel view. Di sini ada banyak kolom. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu name, itu nama variabelnya. Kemudian type, ini adalah tipe data dari variabel itu. Jadi semuanya tadi angka ya, berarti tipenya numerik. Kemudian ada width, width ini lebar dari variabelnya. Desimal, desimal adalah untuk menampilkan jumlah angka di data koma. Kembali ke data view, ini tadi kita lihat PDB nilai belakang komanya banyak ya, 10 kalau kita lihat di bagian sini. Kalau kita ingin menggantinya, gampang, kita bisa klik 2, terus kita ganti misalnya mau cuma 2 angka di belakang koma, kita ganti 2. Itu pula yang terimport. Nah, selanjutnya label. Label ini berisi keterangan tentang variabel. Biasanya otomatis sudah terisi. Kalau misalnya kosong itu bisa diabaikan sih, karena tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya adalah values. Values digunakan ketika teman-teman memiliki data yang berbentuk kategorik. Misalnya, jenis kelamin, pekerjaan, atau pendidikan. Nanti dimasukkan ke SPSS itu dalam bentuk angka. Contohnya, misalkan ada variabel jenis kelamin ya. Kita ingin mengganti laki-laki jadi nomor 1, perempuan nomor 2. Maka kita bisa masukkan nomor 1, ini misalnya laki-laki, kemudian nomor 2, perempuan. Nanti jadi dalam SPSS, semua yang berbentuk kategorik akan bernilai angka. Karena data kita tidak memiliki kategorik, maka kita abaikan. Selanjutnya di sini missing itu menunjukkan data yang hilang. Karena kita tidak memiliki data hilang, maka ditulisnya none. Kolom ini lebar dari kolom variabel. Align adalah rataan dari data. Kalau numerik, biasanya itu otomatis sudah align-nya itu right atau rata kanan. Selanjutnya measure ini menunjukkan jenis data kita. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kan ada data kategorik, yaitu jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, sebagainya. Itu masuknya ke data ordinal atau nominal. Sedangkan kalau data numerik seperti yang kita miliki ini, datanya berbentuk scale. Role adalah jenis data. Input data ke SPSS, maka role adalah data input. Seperti itu, lebih untuk penjelasan variabel view. Selanjutnya, kita kembali ke data view. Kita tadi kan ingin membuat scatter plot ya. Nah, kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di atas ini. Untuk file, edit, dan view itu sebenarnya sama dengan menu yang ada di Microsoft Office pada umumnya. Sedangkan data akan untuk mengedit data kita. Bisa misalnya mengurutkan variabel, mengcopy data. Untuk transform sendiri adalah digunakan untuk mentransformasi data kita. Awalnya misalnya data dibuat, lalu kita ingin menjadi desimal. Menu analyze, selanjutnya menu analyze. Ini salah satu menu yang penting ya, karena memiliki berbagai metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis. Di sini banyak sekali pilihannya dan cukup lengkap ya, karena berbagai macam metode ada. Untuk direct marketing, ini khusus digunakan untuk data yang berhubungan dengan sales atau marketing ya, biasanya khusus. Selanjutnya Grabs. Grabs ini digunakan untuk membuat grafik. Berbagai macam tipe grafik, dari bar hingga histogram bisa dibuat menggunakan menu Grabs ini. Untuk menu selanjutnya, Utilities, Extension, Windows, ini merupakan bawaan. Itu tambahan dari SPSS-nya. Untuk juga bisa memberikan informasi gimana lebih lanjut tentang SPSS ini. Oke, selanjutnya
kita akan coba membuat scatter plot dari SPSS ini ya. Jadi yang pertama itu kita bisa pilih gas, kemudian legacy dialogs, kita pilih scatter. Nah, di sini kita pilih simple scatter. Kita masukkan variabel yang kita miliki. Tadi kan kita mengasumsikan bahwa PDB itu mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi total import. Maka PDB itu sebagai variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel X. Dan total import adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu Y. Jadi kita masukkan ke Y-nya. Setelah itu kita pilih OK. Nanti Windows output atau yang menampilkan hasil dari analisis kita. Nah, di sini secara visual kita bisa melihat bahwa PDB ini apabila nilai total importnya akan naik jika PDB-nya tinggi. Untuk lebih jelas kita bisa menggunakan garis berbentuk, kita klik 2 pada grafik, lalu kita pilih nih garis lurus. Nah, dari garis ini kita lihat bahwa hubungannya linear dan positif ya, karena kalau PDB meningkat maka total import juga akan meningkat. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya jika secara visual saja kadang kita kurang valid. Maksudnya mungkin setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Nah, supaya lebih jelas dan supaya lebih lebih terbukti itu, kita bisa menggunakan analisis statistik. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi. Kenapa? Karena dengan regresi kita bisa mendapatkan model hubungan antar variabel saja. Tadi kita menggunakan menu analyze, kemudian regression, pakai regresi linear. Nah, pada kotak dialog ini kita masukkan variabel-variabel kita. Di awal kita mendefinisikan atau mengasumsikan bahwa PDB itu mungkin mempengaruhi total import. Nah, makanya kita masukkan PDB ini ke dalam variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Dan total import ini kita masukkan ke dalam variabel dependent. Kalau pembahasannya udah bagus. Nah, dalam kotak dialog ini ada beberapa pilihan yang bisa digunakan lebih lanjut. Statistics ini menampilkan beberapa pilihan, bisa kita menampilkan deskriptifnya, jadi ringkasan dari data kita. Dan juga koefisien-koefisiennya ini secara otomatis ya default-nya. Kemudian plot ini digunakan untuk menggambarkan hasil model. Biasanya ini digunakan lebih lanjut. Default-nya kosong. Untuk save, ini menunjukkan atau nanti kita bisa melihat nilai prediksinya dari model kita. Default-nya kosong. Ya, jadi ini udah secara otomatis. Option ini juga otomatis. Seperti ini kita tidak usah mengganti. Untuk style dan bootstrap biasanya ini analisis lebih lanjut sih. Jadi untuk contoh kasus ini kita tidak menggunakan. Lalu setelah itu kita pilih OK. Nah, ini output yang kita hasilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel. Nah, artinya dari masing-masing tabel ini apa sih? Kita akan cari tahu. Yang pertama, descriptive statistics. Ini menggambarkan ringkasan data kita. Dari total import, rata-ratanya kita bisa tahu. Juga standar deviasinya. Begitu juga dengan PDB-nya. PDB berapa rata-ratanya dan standar deviasinya kita bisa lihat dari